itu 70. Posisinya juga di titik nol sebenarnya. Maka di awal karena titik nol maka kita tempatkan Z-nya jangan tapi dimulai dari Z20 ya, artinya di atas. X0, Y0, Z20 ya. Nanti ada penjelasannya. G0 itu adalah benda itu mulai diposisikan atau bergerak di posisi X0, Y0, Z20, tetapi G0 itu belum mulai memakan. Ketika kita mau memerintahkan G01 yaitu mulai dia gerak untuk melakukan pemakanan. Ya, ini saya akan memulai dulu penjelasannya. Ini kan hanya demo dulu ya, ini hanya sekedar demo ya. Nah, baik. Jadi apa sih pemrograman CNC itu? Jadi apa namanya? Bukunya nanti saya kirimkan ya, ke mana ya? Mungkin bisa kirimkan ke saya Pak, nanti bisa saya. Oh, Mas Mohrafi, tapi dulu pernah saya kirimi ya, Mas Raffi ya. Sudah pernah belum, Mas? Coba saya cek dulu. Ya, cek. Kalau sudah, saya akan kirim bukunya ya. Ya, oke Mas. Jadi sebenarnya ini tentang apa namanya ya, CNC programming ya. Jadi history of CNC. Jadi mulai dari sejarahnya dari CNC itu bagaimana toh? Itu sebenarnya memang untuk motor controlled apparatus for positioning machine tool ya, dipatenkan itu dengan paten nomor 2820187 ya. Ini ada sejarahnya memang. Jadi numerical control dan komputer numerical control mesin itu dikembangkan pertama kali, makanya master camp apa itu di Amerika sana ya. United States Air Force itu bekerja sama dengan Universitas MIT ya, untuk mengembangkan yang pertama kali adalah bagaimana numerical control itu dibuat ya pada tahun 1949. Dan bisa dari 49 ternyata memang proses ya. Jadi orang mengembangkan itu enggak setahun, 2 tahun gitu, ini bahkan sampai dengan 3 tahun, kemudian itu bisa didemokan atau bisa kemudian semacam apa namanya, diperlihatkan kepada masyarakat itu 1952 ya oleh John Pearson ya. Itu beliau adalah seorang peneliti ya, ide penelitiannya dari dia, dan memang menggunakan 3 akses ya, 3 akses kurvatur data. Nah, pada tahun 1947 itu John Pearson tadi mendapatkan grant penelitian, yaitu dia seperti di sini yang di BRIN gitu, mendapatkan memperoleh, Pak Budi itu dapat memperoleh grant penelitian dari BRIN. Ya, itu. Nah, ini 200.000 US dollar. $1 14.000. Wah, UPPM mungkin tahun ini apakah bisa 200 US dollar itu. Kemudian ya itu sebenarnya John itu bermula dari seorang ya katakanlah di MIT ya, dia memang senang di bidang-bidang ini. Kemudian dari tahu tadi udah 951 bisa diperlihatkan di demonstrate 1952 first NC machine was built at Cincinnati Hydrotel. Jadi pada tahun 1952 itu numerical control mesin ya, awalnya CNC lah, Simbai CNC itu dapat dibuat ya di Cincinnati. Cincinnati itu sebelahnya Bantul lah. Di Amerika sana ya, sebelah di Amerika ini Cincinnati itu. 1955 organisasi AIA kemudian melakukan seperti sub ya, membuat sub dari karena dipatenkan ya, maka ada orang-orang yang berminat untuk membuat juga
maka dia harus mendapatkan izin dari paten itu. Kemudian Air Force Award ya didapatkan itu ada penghargaan 35 million for the manufacture 100 NC ya, itu cukup banyak itu. 35 miliar dolar itu untuk untuk 100 mesin NC. Ini saya gini aja lah ini, nah, biar kelihatan ya. Sudah kelihatan ya Mas ya. Tapi apa tuh sebenarnya numerical control itu menurut EIA adalah EIA itu apa? Electronic Industry Association, Asosiasi Industri Elektronik ya. Numerical control adalah sebuah sistem di mana aksi dari sistem itu dikontrol by direct insertion atau inserting, memberikan masukan dengan sejumlah data numerical at some point untuk beberapa poin. Jadi gerak tadi kan tidak 3 aksis ya. X bergerak ke 40, Y bergerak ke min 40. Nah, dari sebelumnya Z bergerak min 1 atau min 3, nah, itu sebenarnya memberikan data numerical untuk semua pergerakan ya, itu action ya, which action are controlled by the direct insertion of numerical data at some point. Kemudian ini makanya G-code ya, the code instruction convert into 2 type of instruction. Maka sebenarnya code-nya itu ya, instruksi dari kode itu dikonvert ke dalam 2 tipe ya. Satu tipe pulsa, itu adalah output sinyal, dan pulsa on off. Tadi sebenarnya ada G itu sebenarnya on off-nya. Kalau nggak diberi G0 atau G1 ya nggak kemana-mana. Tapi kemana? Kemananya kemudian diberi X berapa, Z berapa, Y berapa ya. Maka ada itu, sebenarnya kontrol sinyalnya itu. Itu pertama kali sebenarnya dulu itu bukan tidak menggunakan kayak sekarang kan pakai motor, misalnya motor stepper ya, dulu itu pakai vacuum tube ya di tahun 1952 ya. Kemudian pakai relay itu di 1955, kemudian pakai semikonduktor tahun 1960, pakai IC 1965, kemudian pakai itu DNC ya 1968, kemudian yang sekarang itu namanya CNC ya, CNC yang paling dikenal itu di MOS 1970 sudah mulai ada ya itu. Tipe dari NC itu ini jadi numerical control, kemudian direct numerical control machine, ada juga DNC distributed numerical control, dan yang belakangan yang banyak dikenal itu adalah CNC computerized numerical control machine. Ya, tipe-tipenya itu seperti ini. CNC hardware and software. Jadi CNC itu terdiri dari ada hardware dan ada software. Nah, itu. Siapa yang sudah sering melihat CNC, mesin CNC? Ya? Mas Raffi sudah pernah lihat Mas mesin CNC-nya Mas? Enrico Pak. Sudah Pak. Sudah ya? Iya. Dulu pas semester 1. Oh, semester 1. Oh, sudah dikenalkan sama kakak kelas ya? Iya. Oh, oke lah ya. Tapi kalau makainya baru yang mesin. Makainya belum. Makainya belum. Ini sebenarnya nanti kalau kalian bisa download ya, yang itu tadi, tak share ya, nanti coba ya. Saya lupa ini. Tapi nanti aja lah ya, nanti kita lanjutkan dulu. Nanti kita share dan kalian bisa download dan nanti bisa diinstal di laptopnya masing-masing. Untuk sebenarnya STTN itu ada lisensinya dari CAD Viewer, karena kita beli dulu
beberapa mesin kemudian dapat lisensi CAD viewernya. Itu silakan digunakan untuk latihan ya nanti di rumah mesin software CAD viewernya. Jadi CNC hardware itu CNC itu terdiri dari hardware dan software. Hardware-nya apa? Hardware-nya ya mesin CNC. Software-nya ya macam-macam sih. Software-nya ada mesin CNC itu pakai software-nya, ada yang pakai Siemens, ada yang pakai Fanuc, ada pakai Mastery, ya macam-macam ya. Ya ada beberapa yang lain juga, termasuk untuk latihan sekarang itu pakainya adalah CAD viewer. Ya. Oke, nah ini CNC itu begini sebenarnya. Ya ini dulu itu pakai tape reader for initial program entry. Ya pakai dulu tuh namanya kayak mesin plong gitu ya. Nah, komputer itu dulu komputernya ya masih masih jadul ya. Jadi mini komputer or microkomputer, ini software function and NC part program storage. Dulu itu komputer itu kayak pakai kartu plong itu ya. Itu on off dan perintah-perintahnya itu seperti itu. Ya. Nah, sekarang sudah maju ya ini. Configuration of computer numeric control system. So, ini. Nah, ini direct numerical control, jadi menangnya itu di DNC ya, atau di sini gambarnya DNC dan CNC itu seperti ini. Jadi ini host komputernya satu, kita masukin program itu di satu tempat ini, itu bisa mengerjakan di berbagai atau di sini digambarkan 4 mesin, atau mungkin disambungin lagi lebih paralel lagi, dibuat paralel bisa lebih banyak ya, tidak hanya 4, bisa juga sampai puluhan gitu ya. Dari host komputer ini programnya bisa dikirim ya ke tempat itu, dan mereka begitu karena sudah ada tool, begitu kita minta dia di G0 G0 Z-nya misalnya sesuai aman, Z-nya 5 atau Z10 itu, maka mereka semuanya bisa di titik itu. Nah, setelah ketemu di titik itu, tentu sebelumnya sudah antara peso dengan benda kerja itu sudah di offset dulu ya, supaya alamatnya jelas. Oh, nolnya itu di sini gitu ya. Nol dari benda kerja itu sudah dikenalkan dulu. Baru kemudian dari host ini programnya dikirim untuk mengerjakan semua mesin yang di bawahnya. Ini contohnya ya. Ini juga tentang distributed numerical control. Jadi sebenarnya menangnya seperti ini itu seperti sekarang itu namanya IoT ya, IoT. Jadi bisa dari tempat kita ini bisa mengirim program ke Jakarta misalnya, itu bisa aja ya dengan perantaraan jaringan internet, itu bisa itu ya, pakai networking ya, kemudian dikembangkan ya advanced communication integrated to other, kemudian bisa membuat produk planning activities. Jadi tempatnya tadi Mbak siapa yang Tangerang tadi itu bisa ngirim program di labnya di Poltex ini, di labnya Pak Budi atau labnya Pak Roso gitu ya, itu bisa tuh. Jadi programnya dibuat di sana dikirim gitu ya. Itu ya dengan networking, dengan advanced communication itu bisa dikirim. Yang ngirimnya jangan hanya program, yang ngirim duit juga lah. Ngirim oleh-oleh dari Tangerang itu. Ya, Tangerang tempatnya Pak Budi, bukan Pak Budi ya? Saya Klender, Pak. Oh iya. Pulau Gadung. Ya. Jadi ini susunannya di elemen dari CNC ya, komponen-komponennya CNC itu seperti ini. Ya, ini mesin strukturnya. Ini ada feedback
transducer ya. Ini biasanya dia pakai kayak lead screw. Lead screw bisa, ball screw bisa. Ya, sekarang udah banyak menggunakan ball screw. Di sini pakai motor servo. Ini motor stepper juga bisa, servo motor itu. Memang servo motor tuh juga ada keunggulannya juga ya. Untuk yang kecepatan tinggi pakainya servo ya. Kalau CNC itu kecepatannya terbatas. Ya, itu. Untuk ini mesin drift sistemnya seperti ini ya, ada meja ini mesin tool table ya mejanya. Ya, kemudian di sini ada MCU-nya. Nah, inilah kalau dulu memang programnya itu ya pakai kart ya, pakai kartu. Tapi sekarang udah diganti ya, sudah lebih modern lagi. Ya, ini CNC ball screw yang sekarang sudah sering banyak digunakan pakai ball screw. Ya, banyak bahkan beberapa TA mahasiswa Poltek itu pada memilih ball screw. Ya. Jadi dari mas-mas semua ya, ini bergeraknya dari depending on application motion control can refer to simple on off control ya. Jadi tadi gitu kita perintahkan G0, G01, G71, G72 atau bergeraknya pun misalnya di luar peso itu, di luar benda kerja itu ada perintah-perintahnya, maka dikatakan G-code ya. Ya, simple on off control. Dan sekuen yang kedua adalah sequencing of event. Ya, memang makanya dibuat ada angka nomor 10, nomor 20, 30 urutan dari mengerjakan perintah itu. Jadi tadi memang tidak ada nomornya, tapi sudah urut dari atas ya, yang saya demokan tadi itu tidak ada nomornya, tapi dia membacanya urut dari atas. Itu sequencing of event. Ya, kemudian controlling the speed of motor di CNC, maka kita harus memberikan perintah tentang speed ya. Di situ S berapa putaran dari putaran dari peso itu bisa cepat ya. Kalau 3 akses kan pesonya berputar ya, pesonya berputar untuk melakukan gerakan apakah wrapping atau finishing atau boring atau tapping itu speednya harus diatur, yaitu PS berapa, S500, S1000, lebih dari itu misalnya ya, tapi jangan sampai misalnya 10.000 gitu ya. Wah, buanter banget itu, begitu nyenggol wilayah yang barangkali bukan yang dimakan itu ya grek gitu ya, langsung potol. Kita biasanya dalam praktikum lah 1000 lah pakai ya, karena untuk latihan ya, jangan tinggi-tinggi putarannya itu. Jadi pakai speed ya, controlling the speed itu pakai S ya, S. Jadi di atas itu ada perintah dulu di awal, M03 peso bergerak sesuai dengan putaran jarum jam ya, M03, kemudian S-nya berapa, S-nya 1000 ya, feeding itu pemakanan, kedalaman pemakanan atau gerak pemakanan ya, feedingnya berapa, misalnya 80 atau 100 ya, kalau latihan di sekitaran wilayah itu. Kemudian moving object ya, selain tadi maka moving object kita minta peso itu bergerak ya, bergerak. Peso itu turun, kemudian mejanya yang bergerak, meja itu bergerak kala X dan Y ya. Kalau di mesin 3 akses itu yang bergerak mejanya, pesonya itu berputar dan hanya turun, itu saja. Kalau yang bergerak untuk bentuk yang lain, mejanya yang berputar. Nah, itu from moving object from one point to another, and it precisely constrain the speed ya, acceleration and position of system throughout a move ya. Jadi sebenarnya di dalam
ini ya tapi kalau untuk industri ya semakin batasan kecepatan mereka maunya kecepatannya tinggi. Dengan kecepatan tinggi apa yang diperoleh? Maka mengerjakan pekerjaan itu lebih cepat selesai ya. Maka namanya acceleration ya. Lebih cepat selesai. Tapi di peso itu ada batasannya, putaran sekian gitu. Untuk pemakanan juga sekian. Semakin berani dipakai untuk kecepatan tinggi maka menguntungkan bagi industri. Ya, karena apa ya? Karena satu hari bisa menyelesaikan banyak pekerjaan. And position of system ya, position of system, posisi daripada peso itu ya, peso atau benda kerja lah. Nah ini contoh sebuah multi access CNC machine tool system. Kalau melihat ini dari motornya ini bisa 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 aksis ya. Itu remote PLC, ini pakai PLC dia. Nah, ini di beberapa industri di awal-awal seperti ini lah. Controlling action ya, nanti kita akan coba sebenarnya arahnya kemana sih untuk mengontrol itu ya. Ini jadi kalau di dalam CNC itu ada namanya umpan balik ya, umpan balik untuk speed feedback ya. Ini motor, ini tachometer, berapa kecepatan itu ketahuan, kemudian feedback untuk kontrol sirkuit dan power sirkuit. Ini speed referensi yang diberikan ya. Open control system ini ya, ini gerak X itu ke kanan dan kiri, Y itu maju dan mundur ya, arah maju dan mundur kita, maju ke depan, mundur ke belakang. Kalau X itu dari kiri kanan atau kanan kiri, kalau Z itu dari atas. Nah, itu susunan sistem kontrol daripada CNC seperti ini yang kalau yang besok seneng di TA dikontrol atau dikendali bisa membuat skema seperti ini sendiri ya. Jadi gini, untuk gerak X dan Y ini pakai motor stepper nih, stepping motor nih. Ini X itu pakai stepping motor ini. Kemudian yang Y itu juga pakai stepping motor yang ini ya. Ya makanya Y ini saya gambarkan maju ke depan dan ke belakang. Kalau yang X kanan dan kiri. Ya, pakai motor stepper. Tapi sebelum motor stepper motor stepper itu dapat perintah dari mana? Ada masukan dari amplifier, ada daya yang dari amplifier. Tapi ada perintah-perintah yang lain selain daya, selain sumber dari amplifier, tapi ada perintah lain, itu perintah X kemana, Y kemana, Z-nya berapa, turun ke berapa, itu ada perintah yang lain. Ya, ini adalah ke command ya, signal generator ya, ini ada. Jadi sebenarnya kalau mau gampang itu ada motor stepper dari mana? Digerakkan oleh motor stepper itu adalah driver motor ya, driver motor. Nah, driver motor dari mana? Driver motor dari both driver dan dari amplifier. Sebenarnya gitu ya. Ini both drivernya itu ini yang dikatakan di both driver CNC control itu ya, mikroprosesor ada gitu, itu pakai both driver ya. Kontrol program, service program di sini ya, CNC di dalam CNC control ya, kontrol program untuk service program, part program itu semua dimasukkan ya untuk pergerakan daripada gerak XY-nya maupun gerak Z-nya. Nah, ini closed system dan nanti ada yang
open system ya ini diantara. Tapi kita lewati dulu lah. Ini diantaranya ya di dalam CNC. Ini kontrol sistemnya seperti ini. On off ya, power and control switch itu ada untuk menghidupkan CNC itu ada switch on off-nya. Kemudian ketika start program execution of MDI command itu cycle start-nya di mana itu diisikan di sini. Kalau emergency stop ya stop all mesin aktivitas, stop all semua aktivitas daripada mesin. Optional stop ya kadang dalam pemrograman kita ingin stop dulu untuk ganti peso misalnya ya, temporary stop ya the program itu ada perintahnya. Ada dry run. Ya ini dry run. Ini pekerjaan yang biasanya ya dry run itu yang fast federate ya dry run, enable program testing at fast federate. Tapi kalau federate override the program spindle speed. Ya ini beberapa perintah kontrol sistem. Ya sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ada juga perintah coolant ya, coolant pakai coolant enggak, tapi kalau aluminium enggak pakai coolant ya. Pakai jok auto manual. Ini ada perintah-perintah di sini. Pak Agung mau tanya Pak Agung, silakan Pak Agung, Pak Iswanto. Belum Pak, masih nyimak. Belum Pak. Oh masih. Ya. Pak Agus. Di kantor nggak ada CNC Pak, jadi masih di awang-awang ini. Oh ya nanti. Pak Rosa maaf. Yeah. Itu untuk CNC itu apakah ada bermacam-macam tipe atau hanya satu macam saja dengan kemampuan yang berbeda-beda gitu? Hanya dari sisi pemrogramannya gitu. Oh, kalau dari pemrogramannya mereka hampir sama ya, hampir seragam ya. Misalnya nanti kita akan demo misalnya ya. Tadi kan di sini tadi apa saja yang dimasukkan di dalam pemrogramannya. Ya ini diantaranya itu di motion untuk control yang harus dimasukkan ya ini. Pertama ya on off controlnya itu ya, karena begitu dia parkir misalnya itu ada yang parkir dulu, mesin bergerak kemudian kita minta untuk dia parkir dulu ya, idle dulu. Setelah itu kita melakukan urutan dari pengerjaan benda kerja itu sequencing. Setelah ada program tentu sebelumnya di atasnya kita atur dulu speed dari motor, kemudian moving objeknya ya itu diisi pesonya berapa, diameter peso itu dimasukkan juga ya. Ini kalau kontrolnya, kalau tipe-tipe mesinnya sih banyak ya, tipe-tipe mesin CNC, tapi disesuaikan dengan kebutuhan disesuaikan. Nah, nanti di belakang juga akan ada lagi. Untuk pemrogramannya apakah menggunakan kayak G-code gitu Pak? Iya, ini nanti ya sambil ngobrol-ngobrol lah, kita balik sedikit ya nanti sambil demo ya. Ini saya Enso dulu. Nah, ini Enso juga. Kalau nanti juga kita bandingkan yang Mastercam, yang Mastercam saya harus ini ngambil dongle-nya ini. Nanti demo juga coba ya di sini. Ada Mastercam-nya, lama enggak karena pandemi enggak digunakan untuk latihan ya. Ini yang tadi yang cut viewer. Ya, cut viewer. Jadi cut viewer di sini saya sebenarnya ingin ini yang sebelah kiri itu, ini yang saya hitam itu Pak, itu adalah programnya. Jadi yang pertama kali itu
yang di dalam penulis kan kita mesti menuliskan itu G90, ini kebalik itu. G90 artinya apa? Kita pakai program absolut. Absolut itu apa? Titik 0 itu ditentukan dulu, titik 0 sebelah kiri ya 0 terus itu ya. Ketika ke kanannya berapa, tapi nolnya kan tetap di sini, makanya dikatakan absolut. Tapi kalau inkremental, maka begitu dia peso ini bergerak ke kanan, maka berikutnya yang kanan ini dianggap sebagai titik 0. Itu inkremental. Maka di awal kita menyatakan dengan G90. Ya, G90 G0 dulu ya. G0 itu mesin idle, bergerak tapi idle ya. Bergerak G0. Kemudian kita stop block ya, stop block. Jadi ini adalah ini adalah blok dari benda kerja, ini sebelah kanan ini. Blok dari benda kerja. Ya. Ini blok dari benda kerja ini. Dari benda kerjanya itu kita minta ya ini untuk latihan, maka kita minta benda kerjanya adalah ukurannya ini salah ya dan ya. Ya ini ukurannya adalah 40 ini 40. Kemudian tingginya adalah 22. Tingginya 22. Ini 40 ini benda kerjanya. Itu ya 40. Kemudian ini kan ada stok blok itu. Kemudian tool itu peso. Peso kita minta itu adalah diameter peso itu 5 mili. Nah, ini 5 mili. 5 mili dan ditempatkan G0, X0, Y0, Z20 ya. Ini bergerak dari tadi pertama kali kan kita minta posisi di G90 masih di sebelah kiri ya. Kemudian kita minta bergerak dia ke X0, Y0, Z20. Nah, ini. Itu di titik ini X0, Z20. Begitu berikutnya adalah kita minta dari jangan Z20 lah, Z2 ya juga sudah mendekati benda kerja. Ya, itu nanti sambil ngontrol betul kan Z2 itu nabrak enggak? Ya. G01 itu kita minta Z dari Z2 Z-3 turun. Ini turun dari atas itu turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Kemudian setelah turun ke bawah kan dia makan ya, makan karena pesonya itu hanya diameternya ngepas ya. Setelah turun kita minta dia bergerak ya X ke 40, Y ke min 40, X0, Y0. Itu di dalam pemrograman bahasa-bahasanya seperti ini Pak. Ya sama sih kalau mau pakai Mastercam ya sama ya bahasanya, tapi Mastercam itu cuma gambar aja Pak, nanti kita gambar kemudian setelah gambar dia yang di prosesornya itu keluar, kemudian sudah diterjemahkan nih G0, G01, G macam-macam itu sudah perintahnya dari Mastercam, tapi kita pertama diminta untuk membuat gambar dulu. Begitu Pak Dedi, ada pertanyaan lagi, monggo. Belum Pak. Pak. Ini begini Pak ya, terus kemudian kita misalnya, ini kita mau minta, ini sekalian sekalian sambil menjelaskan. Ini nanti kita minta dia bergerak dari ini ke sini ya, karena nanti berharap bergerak melingkar ya, mengerjakan lingkaran. Misalnya nanti karena ini separuh kan, nah ini separuh. Nah, katakanlah bahwa lingkaran itu kan ini kan 40 ya, saya minta itu lingkaran ini adalah 30. Lingkarannya adalah 30. Ya, 30. Maka
pertama kali kita harus menentukan bahwa di berapa di sini nih. Ini di titik ini berapa? Karena 30 berarti ini ke sini 10, ini 10 kan? 10 berarti kan posisinya 10 ya. X 10 tapi Y-nya berapa? Y-nya adalah 20. Maka di sini kita meminta ya, kita bisa meminta dia untuk bergerak ya. G01 ini harus naik lagi. G01 dia tadi kan apa namanya, Z-nya adalah min 3, ini Z-nya Z2 dulu supaya naik dulu. Setelah naik kita minta misalnya G01, kita minta dia di X-nya adalah 10 ya, kemudian Y-nya adalah Z adalah separuh dari 40, Z adalah min 20. Min 20. Nah, ini saya hapus dulu. Ini punya Z adalah min 20. Ya, setelah itu kita minta dari itu kita akan minta nih ke G01. G01 ini X-nya Z-nya adalah Z min 2. Z min 2. Kita minta membuat putaran G03. G03 dia bergerak ke sana, X menjadi berapa? Ketika nanti titiknya adalah di sini, X-nya adalah 10 tambah 30, X adalah, loh, tadi salah ya, berarti tidak 10, ini 5 ini. Ini 5. Ini 5. Ya, ini 5. Sorry. Ya, X5 Z min 20, dah betul. Ya, ini Z min 2. Kemudian G03 X-nya adalah 35. 35. Ya. Maaf sebelumnya Pak Rasul. Ya. Bedanya G01 sama G03 apa Pak? Nah, nanti kita coba praktek sebentar. Nanti akan ketahuan kita gerak. Y tetap 0 ya. Y tetap min 20. Min 20 ya. Kemudian naik dulu lah misalnya G01 Z2. Nah, kita akan coba demo sedikit ini, tapi saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Ini juga saya hapus dulu supaya apa namanya, ini bisa dilihat ya. Oke ya, ini kemudian saya ini running review. Nah, ini gerak tadi Pak, ya gerakan yang pertama tetap ya, kemudian dia minta bergerak itu, kemudian dia akan bergerak, loh nggak mau berputar. X-nya dari X5, nah ini harusnya di titik tempat saja, tapi harusnya dia berputar ke kanan tadi. Ya, bentar ini. X35, G03, Z min 2, G35, Z, coba ya. Salah ini. G02. Bentar, G02. Y betul ya, Y ke bawah ya, Y min 2 ya, X35. Oke, dicoba lagi running rebuild. Oh, lah ini salah, Z min G01 ini lama kalau nggak digunakan sok lupa begini Pak. Ini Y min 20, X5, Y min 20 sudah betul ke situ ya, Z2. Begitu dia turun Z min 2, G01, G02, X35, X-nya itu harusnya ke sana. G02, X-nya ke sana 35. Ya karena dari 5 ke 35. Oh, lah ini belum ada R ini. Ini R-nya apa CR saya lupa.
CR-nya berapa itu kalau itu? Berarti R-nya adalah 15 ya, 15. Sorry. Kok di sini. Jadi R-nya harus diisikan, Pak. Ini harusnya diisikan. R-nya diisikan. Running, rebuild, lama nggak digunakan ya begini nih. Ya, gitu Pak ya. Itu kemudian ketika kita minta lagi gimana? Minta lagi untuk yang putaran berikutnya. Ya ini tadi bisa juga sih. Tidak usah langsung Z2. Z-nya masih di Z-2 enggak apa-apa. Z-2 gitu ya. Kemudian ini kita minta lagi G02, kemudian X-nya menjadi 5, balik ya, Y-nya tetap min 20, Y min 20, CR15. CR15. Ya, ini kemudian G01 kita minta dia Z2, kemudian kita minta lagi G01, Z-nya kembali X0, Y0, kembali ke tempat titik semula. Running, rebuild, nah ini Pak, kita juga lihat. Nah, terus kita minta, lah ini, nah ini dihapus ini. Enggak bisa. Ini salah itu. X-nya, Y-nya YO, bukan Y0 ya. Salah ini Pak. Nah ini salah. Kadang-kadang sering di dalam pengetikan itu salah itu bisa berakibat gitu ya. Ya kalau nanti di program di atasnya harus di situ M03 udah betul, tapi diberi di sini tambahan, misalnya nanti S-nya berapa? S1000 ya, S1000, speednya 1000, feedingnya berapa? Feeding 100 misalnya kan, itu G0, X0, nah itu ya nanti kalau di mesin itu diberi gitu, running, rebuild itu bergerak. Ke sana Pak, itu ngangkat ke atas. Jadi bedanya G02 dengan G01 itu. Nanti ada lagi G03 ya, G03. Jadi ini kan putarannya searah jarum jam. Nanti kita misalnya di ujung-ujung ini Pak, nggak pakai R, pakai radius ya, bisa aja nanti pakai radius. Tapi nanti demo-demo yang lain nanti ya. Nanti bisa kita latihan ya, latihan yang lebih banyak lagi. Ini chatnya 31, G02 Pak, searah jarum jam Pak. Oh ya, ini sudah Mas Faiz, Mas hebat ini sudah. Oke ya, gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi nanti kita sambung lagi ya. Kita ada pertanyaan lagi, monggo silakan. Mas Faiz sudah pernah nyoba programnya Mas? Mas Faiz dulu dari mana Mas? Apakah dari mesin? Dari SMK mesin Pak. Alhamdulillah. Ini sudah ada Mas Faiz, nanti bisa bantu. Ya terima kasih ya. Teman-temannya yang sudah biasa berlatih, nanti kalau ada praktikum dan sebagainya itu bisa membantu untuk praktikum. Ini juga kalau yang sudah pernah memegang master camp juga saya minta juga nanti sambil sama teman-temannya sharing ya untuk latihan master camp. Sebenarnya ada di ini ya, tapi saya ingin melanjutkan presentasi layar ini sampai beberapa ini dari 161 baru yang kita bicarakan baru nomor 15 ini. Dari 15 ini.
Ya kan, mudah-mudahan cukup waktunya ya. Nanti dur tapi istirahat loh ya. Dur istirahat. Ya. Oke. Jadi ini adalah control actuation ya. Nah, ini aktuasi di pemrograman itu kan ini sebenarnya ya. Jadi sebenarnya dalam pengendalian ya, controlling actuation itu berputar seperti ini prosesnya ya. Ada semacam control environment, kemudian ke sini perception sensing, intelligent control, action control ya, balik lagi ya. Ini sebenarnya di dalam pemrograman ya itu actuation-nya itu seperti ini. Ya, kalau di dalam CNC itu ya drive system ya, gerak ya, sistem bergerak itu general arrangement-nya seperti ini. Ya, general arrangement of drive system is presented below, diperlihatkan atau ditunjukkan ya seperti di bawah ini. Ini dilihat bahwa sebenarnya di dalam control itu kita berikan speed reference ya, tadi S, speed reference-nya S berapa, S 1000 misalnya ya, itu untuk bergerak, itu motor bergerak berapa kecepatannya. Kemudian ada power circuit ya, ada sirkuit dayanya. Kemudian menggerakkan motor ya, motor kemudian ditunjukkan motor itu sebenarnya ada tachometernya untuk melihat apakah betul kecepatan motor itu ditunjukkan sesuai dengan tadi kan speed referensi yang dimasukkan. Kemudian dari itu ada speed feedback ya, karena ada kontrol sirkuitnya ya, maka bisa memberi masukan, oh kebanteran itu speed feedback. Ya ini sistem drift untuk general arrangement-nya seperti itu. Ini juga namanya open control system ya, mungkin sudah ada yang namanya open loop dan closed loop ya. Ini open control system seperti ini. Ya, ini gerak X tadi ya, perintah gerak X, gerak Y misalnya gitu ya. Ini yang gerak X, karena X itu adalah kanan kiri ya, bergerak ke kanan kiri, Y tadi bergerak ke depan dan ke belakang ya. Seperti poco-poco gitu ya, ini yang seneng poco-poco itu. Nah, itu gerak Y ini. Ini susunan seperti ini karena ini dia pakai ball screw atau lead screw gitu ya, susunannya itu. Dari perintah ini ya, kontrol signal generator itu akhirnya ke motor stepper. Ini input output ya, ini communication tadi, bahasa komunikasinya seperti tadi ini. Mikroprosesor, ada yang menggunakan beberapa yang mesin-mesin yang untuk TA itu dia pakai Arduino ya, pakai Arduino ini untuk mengganti proses ini ya, boleh pakai Arduino untuk, tapi kalau sudah untuk industri ya ora iso pakai Arduino. Ini ada memori ya, memorinya memori, control program, service program, path program tadi. Ya, ini open control system. Ini closed system ya, kalian sudah belajar closed system ya, control system. Ini kita lewati aja nggak di dalam detail ya. Ini urutannya sih sebenarnya ya, di dalam CNC itu on off switch ya, di belakang itu ada, di belakang mesin itu ada on off switch-nya ya. Ketika mau dihidupkan ya, switch-nya itu dinaikkan on, kemudian selesai kita matikan ya. Kemudian ada cycle start ya, start program execution. Kemudian ada emergency stop. Ketika ternyata pergerakannya itu tidak sesuai yang kita hendaki dan membahayakan, maka kita pakai emergency stop ya, stop all machine activities. Ada optional stop ya, temporary stop of the program. Jadi di dalam program
itu ada menampung semacam temporary stop ya dari program karena mengganti peso misalnya. Tadi misalnya tadi kan cuman membuat lingkaran. Bagaimana kalau itu tidak hanya lingkaran tapi mau membuat seperti tapping ya, tapping drat ya. Tuh ngedrat tidak hanya masuk tapi di situ pesonya peso drat. Itu bisa melakukan gerak untuk membuat ulir ya, drat ulir. Itu ganti peso dulu, temporary stop the program. Ada namanya dry run, enable program testing a fast federate ya, dry run. Ada yang federate override ya, speed override. Jadi di dalam gerak itu dimasukkan juga. Ya, di dalam mesin ada namanya manual, auto, jog, ya, rapid, coolant switch dan sebagainya. Ini kelengkapan daripada di CNC. Ya, nanti kalau mau praktikum atau mau lihat-lihat itu bisa hadir di lab ya. Masih di Tangerang ya. Masih ada yang di Tangerang, masih ada yang di Medan. Yang di Medan ada enggak ini Medan? Medan siapa ya? Ini G01 pemakaian lurus betul Pak. Ya, gerak lurus betul. Enggak Dedi. Adakah yang di Medan enggak ada ya? Yang kemarin Medan tuh semester berapa ya ada yang di Medan itu? Ya ini dulu pakai ini Pak, Mas semuanya ya pakai punch card atau kartu ini, pakai card dulu pakai card ini di modelnya gitu. Kemudian setelah berkembang ada namanya disket, pakai disket. Kemudian ada magnetic tape ya, ada kemudian sekarang pakai keyboard ya, manual data input pakai keyboard G01 dan GA itu pakai itu. Ya, ini input device dulu itu sejarahnya dari kartu bolong itu, kartu yang ada bahasa di bolong-bolong gitu ya. Kemudian ada tape pakai MDI, disket, magnetic tape ya, dan sampai sekarang seperti ini. NC code ya tadi ya ada namanya di bit itu ada 0 ada 1 ya, 0 itu enggak bergerak tapi misalnya C1 maka dia sebenarnya sama ya di bahasa pemrograman itu ya 0 itu kosong ya, enggak ada 1 maka ada gerakan misalnya itu. Karakternya itu collection of 8 bit ya, ada 8 bit across a row ya. Ini address dari itu the letter used before each word ya. Ini huruf itu huruf itu digunakan sebelum each word to define the meaning. Misalnya A angular dimension ini in x axis ya. Itu ada misalnya berapa X10, tadi ada X0, X40 dan seterusnya. Ada preparatory function ya tadi G01 itu sebenarnya tadi Pak Dedi tanya G0, G01, G02 atau G03. G02 bergerak searah jarum jam, G03 berlawanannya. Ada G71. Mati ya.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listrik mati di kantor. Oke, Pak. Mohon maaf ya. Di ini ya, ini ternyata listriknya begitu Pak di sini Pak. Listriknya mati gitu. Sebentar ya, saya sebelum share screen dulu sebentar. Oke, ya saya bisa mendengar suara Pak Dedi? Bisa Pak? Alhamdulillah ya. Ya mudah-mudahan lah ini saya pakai tidak tahu, mudah-mudahan lancar ya pakai Ooredoo. Saya share screen dulu, new share screen. Ini yang sini aja, nggak usah yang banyak-banyak. Bisa di layar Pak? Belum muncul Pak ya? Sudah Pak, sudah muncul. Oh sudah muncul, alhamdulillah. Ya ini tadi ini sudah saya, ya ini jadi tadi ini G01, bentar. Nah, mudah-mudahan ini ditolong oleh Tuhan karena memang kondisinya ya. Tadi angular dimension dari X ya, X itu diminta untuk bergerak kemana, X10, X40, X5 misalnya. G preparatory function ya, G01 tadi untuk bergerak gerak lurus, gerak melingkar dan sebagainya. M itu miscellaneous function. M03 itu adalah mesin berputar atau gerakan putaran dari spindle itu bergerak ke arah jarum jam. Mesin hidup dan bergerak searah jarum jam. Nanti M5, M30 gitu ya, nanti berbeda-beda juga. M5 balik ya, posisi mesin kemudian mati. Ya. Tadi X ya, itu adalah motion in axis X, nanti selain X ada Y, ada Z itu ya. Inilah yang diminta untuk. Kemudian di situ ada juga namanya address followed by number. Itu urutan di dalam pengerjaan. Dari N10 itu nomor 10, kemudian N setelah 10, 20, 30 dan seterusnya. Kenapa kok dari 10 tidak dari 1? Nanti ketika dalam pemrograman itu kadang kita lupa itu Pak, lupa, kadang perlu ada disisipkan ya, ketika 1, 2, 3 tidak ada sela untuk menyisipkan, tapi kalau 10, 20 masih ada sela untuk menyisipkan itu ya, gitu ya. Ini bahasanya 3 word block. Nah ini ya, ini dari nomornya nomor 10, kemudian G01 gerak lurus, X-nya adalah X10 ya. Kalau yang ini 5 word block, N-nya misalnya enggak 05 tapi N15, ini G01, ini salah, ini G0-nya harus, ini mesti O ini. G01, X-nya 10, Y-nya 30,5, Z-nya 5,8. Tadi kan cuma X ditambah Y tambah Z. Program A collection of block. Nah itu program itu bisa dibagi-bagi ya. Ada yang nanti ada program yang pengulangan dan sebagainya. Ya. Ini word address format ya, penjelasannya ini. Ini bloknya ya, ini diantaranya ya, nanti kita lewati dulu lah. Matematik for NC ya, ini saya lebih ada penggambarannya lebih
lebih ke sini. Bentar, Pak. Ini mengulang saja nih. Tadi sudah dijelaskan. Oke. Mesin mesin EPAT. Jadi yang pertama itu prepare a plan dulu ya. Sebelum bergerak itu kita harus melakukan prepare dulu. Kemudian setelah prepare a plan, prepare tool. Setelah kemudian setup ya, benda kerjanya episodenya mau ditaruh di mana setup. Kemudian loading and execution program. Programnya sudah dibuat dulu. Ya, prepare a plan itu macam-macam ya. Barangkali program itu dibuat di tempat lain, kalau di sini dibuatnya di namanya learning kit ya. Itu di situ setelah disimulasi dan sebagainya baru dibawa ke mesin. Itu juga bagian dari prepare ya. Kemudian prepare toolnya dipilih mana, dipasang di mesin juga seberapa sesuai dengan simulasi yang kita lakukan tadi. Ya itu di plan itu apa? Tadi prepare a plan itu tadi ya, prepare a plan. Plan itu apa? Di sini mau ditaruh di mana originnya? Itu kan originnya tadi misalnya di sini titik ini ya, origin or datum, ada yang menyebutnya datum ya. Origin. Kalau bentuknya seperti ini ya bagus di titik ini. Tapi bentuknya kotak seperti yang tadi ya, tadi kan saya gambarkan kan kotak tadi ya. Masih mendengar suara saya, Mas dan Mbak semua? Masih, Pak. Masih Pak. Masih kedengaran. Iya, ini tiwas engko gembor-gembor Pak No. Enggak dengar Pak. Wah lah. Kalau ternyata suara saya mulai melemah berarti itu perlu sate di tempat Tegal, Pak. Sate sapi itu loh, kesukaannya Pak Agung gitu. Cocok gitu. Cocok. Itu ya. Ya ini plan tadi kan saya gambarkan, tadi saya meminta peso ditaruh di sini itu loh. Pesonya taruh di sini ini. Nah, tapi yang di sini ini originnya di titik ini, dia originnya di titik ini ya. Beda-beda tergantung oleh plan pengerjaan yang ingin itu di mana, where is my origin ya, originnya di sinilah misalnya. What is the shape of my raw ya, ini material raw material ya, ini blank ya. Seperti apa sih sebenarnya bentuk daripada materialnya. Bentuk yang sederhana tadi ya blok, seperti tempat kita tadi pertama yang blok seperti ini, tapi yang sudah agak sulit ya, ini blok-blok seperti blok mesin seperti ini materialnya ya, bentuknya seperti ini. Who to fake my blank ya, mau di taruh itu. What are the main operation? Nah, programnya itu seperti apa saja nanti akan dibuat di mana dulu yang mau dikerjakan, yang besar dulu atau yang kecil-kecil dulu, atau sekuennya dari atas kemudian bergerak ke samping gitu, baru kemudian ke bawah ya menyelesaikan yang lain. Itu tergantung ya operationnya mau ditentukan dari mana dulu. Kalau biasanya ya ini yang sering itu supaya peso itu kalau nanti habis sini mengerjakan kanan itu potensi untuk nabrak itu ada, peso itu kanan nabrak maka pesonya akan putus ya. Pakai urutan tempat itu juga bagus sehingga peso itu selesai dulu. Misalnya di sini dulu ya, satu dulu dia mengerjakan di sini dulu. Ya setelah selesai dia akan mengerjakan di sebelahnya. Atau karena programnya hampir sama, sini aja ini nanti begitu dia hanya titik itunya saja toh yang berbeda, tapi pengerjaannya adalah antara benda ini 1 dan 2 kan sama, ini lubangnya sama dan sebagainya, bisa dipindah. Setelah itu bisa kemudian pindah ini juga sama, ini kan ini sama itu. Kemudian ini dulu diselesaikan, pindah lagi ke sini misalnya diselesaikan karena hal yang sama bisa dilakukan ya, pengulangannya tidak begitu banyak. Nah sudah, kemudian
karena sudah dari atas, ini sudah ke bawah, baru kemudian ke sini diselesaikan. Baru kemudian ke tengah ya. Setelah tengah tinggal yang kecil-kecil dianggap ini finishing. Ya, finishingnya. Itu ya, what are the main operation? What are the need tool? Ya, pesonya, nah ini pesonya macam-macam kan. Katakanlah bahwa diameter dari ini diameternya adalah misalnya ya, diameternya apa namanya 25 mili. 25 mili berarti 2,5 cm, 2 cm ya, satu ya, itu misalnya begitu ya, itu contoh ya. Maka peso yang itu disesuaikan, nanti pas kecil ya ganti peso ya. Toolnya itu what are the need tool ya, jelas ini pesonya disesuaikan dengan benda kerja yang mau diselesaikan. Go to the to sequence operation. Nah, tadi saya sudah tunjukkan ini dari ini, misalnya dari 1 di sini, 2, 3, kemudian 4, 5, 6 ke sini ya, kemudian 7 menyelesaikan yang besar ya. Setelah 7 mungkin yang tinggal kecil-kecil 8, 9, 10. Ya. Pertanyaan tadi Mas Faiz, ada masukan Mas Faiz ya, Mas Ya. Faiz ada masukan, dulu sering mengerjakan yang seperti ini Mas. Iya, Pak. Izin Pak, suaranya putus-putus Pak. Oh, mohon maaf ya. Pernah mengerjakan seperti gambar seperti ini? Iya Pak, itu cuma sampai gambar Pak. Kalau buat mesinnya kemarin operasian cuma sekali 2 kali, habis itu ketutup corona. Oh ya, ya, ya. Tapi sudah bagus Mas. Gambarnya pakai apa Mas? Mastercam Pak kemarin Pak. Oh, Mastercam ya ini. Ya ini ya. Oh, gitu. Coba nanti ya. Ini screen sharing has stop a share window close. Di sini nggak ada Pak, di laptop Pak. Itu di komputer sekolah. Oh gitu ya, ya Iya. ini. Oke, ya, 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 ya. Jadi tadi coba saya yang cut viewer saya stop dulu. Saya stop dulu, ini disimpan dulu, file save ya. Save aja lah. Ini save ya. Ini namanya tes 1 nanti itu. Ya, ini di sini saya akan mencoba untuk ya, mudah-mudahan komputernya agak berat. Saya coba nanti ini. Nah, sudah dongle-nya masuk. Ini alhamdulillah, ini mudah-mudahan juga listriknya hidup. Listriknya hidup, mungkin juga ya biarkan aja, ini batan bengkelnya belum hidup. Internetnya belum hidup, biarkan aja dulu. Ini coba saya ini Mastercam. Mudah-mudahan mau gerak. Ini Mastercam-nya ya. Ini cuman jumlahnya terbatas. Kalau no Mastercam lisensi phone, do you have a, waduh, kok anu ya, waduh, ini kok Mastercam aktifkan bisa apa anu ya, kok enggak mau. Bentar ini, bentar ini ya, perlu di kalau enggak mau yang sini, yang coba saya cari yang lain. Lama nggak digunakan, untuk gini ini ada permasalahan. Nah, ini beberapa
Ini kalau Mas Faiz itu dulu pernah gambar ya. Nanti bisa juga mulai dari latihan gambar, bagus nanti kalau mau pada suka belajar ya. Ini ada beberapa gambar, mudah-mudahan. Pak. Oh, Share screen. share screen-nya hilang. Oh ya, tak. Coba saya lihat. Bengkel, dan bengkelnya juga sudah hidup. Ya, oke ya, bengkelnya sudah hidup. Kemudian saya coba share screen. Share screen dulu. Nah, ini di master cam-nya ya, seperti ini. Kemudian saya coba open, coba lihat gambarnya ini. Ini gambar STTN itu, kemudian foto. Ini juga ya, ini juga error. Nah, ini beberapa. Ini ya dimulai dari gambar sih sebenarnya kalau pengen itu ya. Ini sebenarnya dari gambar dulu kita bisa melakukan penggambaran, kemudian ketika harus dicari programnya itu bisa kemudian bisa lihat programnya yang muncul seperti apa ya, dan itu kemudian bisa dikirim ke mesin. Saya lihat coba di sini apakah to generate dulu ya, verify ini no operation. Harus diklik dulu semuanya ya. Ini harus diklik dulu semuanya. Toggle display. Regenerate all. Gelem ya. Enggak mau, ini harus di anu dulu kok. Ya ini contoh beberapa, nanti enggak habis waktunya untuk anu ya ke master cam ya. Beberapa contoh di master cam ini. Nah, menarik sekali sambil kalau saya kan lama kemudian enggak mempraktekkan, kadang hilang seperti ini. Mau mulai lagi tuh sambil ingat-ingatnya. Tertimpa oleh harus mengajar yang lain yang macam-macam itu ya. Karena memang yang diampu cukup banyak. Ya itu tadi ya sebenarnya ya ini contoh ini urutan-urutannya nanti. Nah ini tool, macam-macam tool ya, which tool yang mau to use, yang mau digunakan, macam-macam pesonya ini. Ini yang namanya peso and mill, yang di sini ada peso boring, ada mungkin di sini ada peso tapping ya, itu macam-macam ya. Ini tadi untuk mengerjakan benda kerja kadang itu kita perlu set up ya, which element I should use to build my fixture, namanya fixture. Jadi benda kerja yang mau kita kita kerjakan itu harus harus dipegang itu pakai namanya fixture ya. Fixture-nya seperti apa ya. Kemudian ini loading and executing the program ya, untuk memanggil program dan mengeksekusi ya. Itu pertama adalah communicate with your machine, makanya namanya post processor
ada komunikasi dengan your machine. Tadi yang ini ada mohon maaf ya, di ini Mastercam tadi ya, di Mastercam ini tadi ada namanya ini balik di sini, itu ada namanya di sini connection the Mastercam relationship has been lost. Waduh, shutdown ini. Do you want to save? Save ya. Nah, nanti ada latihan. Ya, itu contoh ya, beberapa di Mastercam itu ada, nanti di prosesornya ada. Ya, kita lanjutkan aja lah yang Mastercam-nya, nanti kita latihan di lain waktu. Ya, itu communicate with your machine, jadi ada komunikasi dengan mesin ya. Maka perlu adanya post processor. Kalau hanya di Mastercam gambar tok, kita mau dikirim ke mesin mana, mesinnya harus dipilih. Maka supaya ada komunikasi, maka diketikkan mesin mana, misalnya mesin 3 aksis, Siemens dan seterusnya itu ya. Load your tool in the tool magazine ya, taret ya. Itu di di semacam tool magazine atau beberapa peso yang di seleksi koleksi, yang dikoleksi itu harus kita load ya, T01, T02 atau T berapa itu dimunculkan. Fix your part ya, kemudian benda yang akan kita kerjakan itu memang betul-betul harus posisinya harus fix. Set the fixture offset, makanya menggunakan fixture tadi, penjepit dan lain-lain lah. Set the tool offset ya, kemudian tool itu ditaruh di mana, titik nolnya tadi ditaruh di mana, kemudian use CNC or DNC mode ya, kemudian kita menggunakan CNC mode, kemudian bisa di running ya. Communication with VMC itu command mode, MDE manual, data mode manual bottom is used to toggle between them. Nah, ini saya kebetulan kalau yang ini bagiannya adalah orang-orang YPTI ini ya, command mode ya. Yang untuk prosesornya itu dari luar, menggabungkan antara kita beli Mastercam, begitu sudah latihan Mastercam-nya itu harus bisa dibaca oleh mesin. Nah, dulu yang install dan sebagainya ya, yang menjual Mastercam itu ya dari YPTI. MDI mode ada namanya manual data input ya, single block ya of G and M code ya, can be typed ya, maybe use the to set fixture and tool offset ya. Ini diantaranya part for CNC program setup, tool safety block, tool load block, tool motion block, tool cancel block, and of tape block. Itu part daripada program CNC. Itu begini, startup-nya bagaimana, safety block-nya bagaimana, tool load block ya. Ini makanya di dalam di Mastercam juga urutannya saya kira sama di sini. Ini di program setup itu biasanya ada namanya nama, bahkan programnya Mr. Ali ya, untuk memotong aluminium ya, for steel plate reduce override knob misalnya juga harus dispesifikan dulu yang Mr. Ali ini program untuk apa? Untuk aluminium dulu ada contohnya program seperti ini. Untuk steel plate itu ya pernah ada program. Nah, itu supaya nanti ketika kita memanggil atau mencari program itu lebih cepat ketemu. Oh, ini program dengan aluminium dulu. Oh, ini program yang dengan steel plate dulu ya. Mungkin bapak-bapak yang itu juga pengalaman ya, ketika menyimpan sebuah file, maka file program ya itu
Kalau nggak diberi nama yang jelas begitu, ben dia sing iki apa sing ya, nggak ingat-ingat toh. Program sudah setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, bingung ya, sing di gitu. Tool safety block tadi saya mengatakan tool safety block digunakan to issue comment to cancel for any machine mode that could have been left active. Jadi ini untuk digunakan ya, komen ini ya itu untuk cancel for any machine mode ya. Ini di sini N nomor 20, sebenarnya N10 juga boleh sih. G00, G70, G90, G28, G40, G49. Ya itu apa namanya programnya ya, safety block yang digunakan. Ini simply tool from the ini M6 T07. M6 itu ganti tool, T07 tool nomor 7. Nah ini di sini pun ada mesin yang begitu kita ketikkan M6 T01, M6 T07 misalnya, maka dia akan mengganti tool itu dengan sendirinya. Yaitu tool load block ya. Tool motion block itu tadi G00, G02, G03 tadi adalah tool motion block tadi. Ya, kemudian fixed cycle dan ada juga yang namanya subroutine tadi ya. Kalau mengerjakannya sama maka itu masuk ke dalam subroutine. Tadi kan ada beberapa di contoh ini kan ada beberapa yang sama ya. Ini bisa dibuat ini kan sama ini. Itu bisa dibuat dibuat subroutine. Nah ini lubang-lubang yang sama itu bisa dibuat subroutine-nya itu. Ya itu ya, G00 itu rapid movement. Ya, rapid movement, tapi di sini ya, rapid movement, jadi gerak cepat tanpa memakan. G01 gerak cepat lurus untuk memakan. Interpolation tadi G02 atau G03 membuat lingkaran interpolasi, tetapi searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. G02 atau G03. Ada namanya fixed cycle dan ada namanya subroutine. Ini tuh cancel block ya, to turn off. Ini kalau untuk mengcancel sebuah blok itu ya. And the program kode tadi ya M02, M30. M05 juga sama, tapi M02 atau M30. Ya, M30. M30, M05. Tool cancel block, kok sini. Ya. Interpolation itu ada linear interpolation, circular interpolation, helical, dan nervous ya interpolation. Ini ya, ini bahasa-bahasa program ya. G01 kan mulai bergerak lurus, X9.09, Y10, F20. Oh, F-nya cuma 20 ini. Nah, ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan, Mas dan Mbak. Saya tak lihat dulu ini yang hadir ya, sambil berkomunikasi dengan yang hadir hari ini. Mas Rizky, posisi di mana Mas Rizky? Ya Pak, hadir Pak. Ya, di mana? Daerah mana? Oh, Mas Rizky. saya dari Rembang Pak, ini sudah di Jogja Pak. Oh, sudah di Jogja ya. Main ke lab Mas Rizky. Berarti dulu Mbah Maimun Juber ya? Iya Pak. Iya Pak. Pengajian Gus Pak barang ini. Iya. Kalau Pak Agung udah hafal ini Sop Pak Bayu itu paling favorit Pak Agung.
Ya. Ainul yakin. Posisi di mana, Mas? Di Medan, Pak. Mbak Ainul Putri ya, Medan. Bisakah pesen durian montong dari Medan, durian Medan, durian ucok? Bisa, Pak. Bener nanti tak transfer uangnya. Ongkirnya mahal, Pak. Itu suka durian, Pak. Makanya kan menarik itu ya, bisa berbisnis dengan Mbak Ainul ini. Mata kuliah ekonomi teknik dapat enggak Mbak Ainul? Belum ya? Oke. Dapat, Pak. Oh dapat. Nah, yang kemarin saya sempat tanya ya Mbak Ainul itu ya. Oke lah, itu durian ucok itu, wah itu bisa berbisnis kita. Berapa? Tempatnya tahu Mbak Ainul? Tahu, Pak. Berapa di sana satu pak itu misalnya? 30.000, Pak. Oh 10.000 tuh udah murah banget sih. Oh 10.000 udah aku kirim 40 kilo lah. Ya nantilah chat nanti Mbak Ainul yo anu mata kuliah kok mikirin durian. Ini kemudian Mas Aksin Maulana Abadan, saya termotivasi Mas Aksin Maulana Abadan itu. Oh ini. Ya Pak. Ya Mas Aksin, lupa saya di mana Mas Aksin ya? Salatiga Pak. Salatiga dengan Satya Wacana. Dekat situ Pak, 5 menit Pak. 5 menit dari posisi di situ. Saya dulu kalau pijet di namanya apa namanya daerahnya itu saya lupa, tapi saya udah mencatat tempatnya sih, ke Salatiga sana itu. Saya pernah tenis jatuh kemudian harus pijet ke wilayah di sana itu. Nah lupa saya wilayahnya, tapi di apa jalur lingkar itu Mas, jalan lingkar Salatiga itu. Oh iya Pak, tahu Pak. Ini ada Pak Dedi Faikotul Gia Fitri. Nah ini Mbak Gia Fitri, di mana Mbak Gia Fitri? Gia Fitri Pramudia. Oh ditinggal main ini. Ditinggal main ini. Mas Ihwanuddin Alwi. Mas Ihwanuddin Alwi. Halo? Ihwanuddin Alwi, adakah mendengar suara? Wah. Oh, ini loh malah bapak-bapak itu malah apa namanya dengan semangat tinggi dan setiap kuliah itu ini pada hadir dan mengikuti dengan baik. Ini Pak Agung, Pak Dedi, Pak Iswanto, Pak Agus. Ini, Pak Prab ada enggak Pak Prab? Halo Pak Prab. Udah lulus kali Pak. Nggak ngambil Dia nggak ikut mata kuliah ini, Pak. Oh nggak ikut masa kuliah ini ya? Iya. Udah khatam. Udah dapat A+. Oh iya, Udah lulus. anulah kumlot ya tuh. Udah kumlot. Mungkin udah sering lihat Pak Roso main mesin jadi. Oh iya, jelek itu. Jelek ya. Ya ini. Main burung dia, Pak. Iya. Jadi ini tadi ya linear interpolation itu ya nanti ini yang linear. Tadi Pak Dedi udah nulis itu gerak lurus ya, yang linear interpolation. Tapi ada yang namanya apa namanya tidak linear tapi apa namanya berputar gerak melingkar ya. Circular, namanya circular interpolation itu tadi. G73, G74, G76, 80 ya. Itu ada tadi macam-macam ya. G02 itu termasuk di itu ya. Ada cycle nih, high speed back drilling ini G73. Left hand tapping pakai tap ya, tap itu membuat baut, membuat ulir ya, tap ya. Itu G74. Precision boring tapi precision dia G76. Correlation of the cycle ya, drilling cycle
8182 dan seterusnya. Nanti bisa saya kirim nanti materinya. N block itu adalah N number block. Ya, G0, G1 ya, G first G, G second G. To whole position in X, whole position in Y, R, Z ya, dan seterusnya. Jadi ada juga namanya position Z ya, P dwell time, key depth of pack ya, itu kedalaman daripada pemakanan juga bisa ya. Nah itu. Ini bahasanya ini tadi membuat hull pattern itu juga bisa ya, membuat apa lubang-lubang itu posisinya ini misalnya X posisi di X204 dan X3,87, X5,9 misalnya. Tapi Y-nya itu berbeda-beda misalnya contoh. Nah, ini Y 3,4 berarti ini kalau melihat begini kita menempatkannya sebelah kanan, offsetnya sebelah kanan. Oh iya, sebelah berarti di sini offsetnya adalah di sebelah sini. Nah ini di wilayah ini titik nolnya ya, titik nolnya di sebelah kiri. Karena ini ke sini ini dianggap ya dari X ya. Ini 2,04, begitu ke sana lagi ini adalah 3,87, ke sana lagi itu X59 ya, X59. Tapi Y-nya itu ini ke sini lebih dekat, itu 1,89, ini ke sini nah ini Y-nya 3,4. Nah, dari sini ketahuan bahwa offsetnya adalah di titik ini. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya langsung saja ditanyakan. Sorry, ini salahnya. Ya. Bisa diikuti ya Mas dan Mbak semua. Ini contoh programnya. Contoh programnya ini contoh aja sih sebenarnya. Nanti coba habis ini kita ini sebenarnya kita akan coba tapi sudah ya yang untuk basic element definisi geometri, create toolpath, tadi toolpath sudah, post proses to create code ya, ini sudah ya. Ini sudah. Ini keuntungannya daripada mesin CNC ini ada mereduksi waktu untuk membuat material misalnya, reduce scrap rate of the material. Jadi ada namanya program itu wrapping ya, untuk mengeruk atau membuat benda-benda itu ya. Reduce tooling cost ini, jadi dengan CNC ini memang mengurangi biaya untuk peralatan, reduce layout time, pesonya lebih kecil, mesinnya lebih kecil, lebih efisien ya. Increase machine and tool life. Oke ya, ini limitationnya dari CNC itu ini. Memang investasinya tapi nggak sampai tempat kita itu belinya itu ya nggak sampai ini 1.500 ini satu setengah juta US dollar. Nggak sampai lah, ini yang mesin-mesin yang bagus banget mesinnya. Ya itu beberapa ini contoh ya nanti.
Ini G98 dan G99 ya. Ini jadi tapi masing-masing bahwa kalau di sini di Siemens itu sudah ada bawaannya ketika Anda butuh semacam apa namanya pengerjaan yang berulang itu sudah ada ya. Nanti kalau besok kapan bisa praktikum sih sebenarnya menarik sekali. Ya, G98 itu will cause the cutting tool to retract to the initial position ya. Ini untuk Z address ya. Jadi retract itu ketika kembali ya, habis makan kembali itu ya, posisinya itu di Z address lagi. 99 will cause the cutting tool to retract to the R. R-nya berapa dia? Langsung apa namanya? Retract ke situ. Banyak sekali ya ini, banyak sekali. Saya coba deh apa mungkin nanti ada yang apa namanya membantu ya, membantu. Ini saya membuat gambar ya, membuat gambar nanti bareng-bareng kita bahas ya untuk apa namanya latihan. Untuk latihan. Ya, ini sebenarnya benda kerjanya kotak seperti tadi, ya kotak seperti tadi. Yang pertama kali ya itu kotak. Itu ya, apa namanya tingginya terlalu dianulah. Tinggi itu 30. Tinggi 30 ya. Kemudian ini saya buat ini nanti dihapus ini terlalu apa namanya nah ini adalah 50 ya, ini harus ditulis di luar ini ya 50 yang ini juga sama 50 ya 50 juga. Ya 50 ini saya korawat gitu ya. Apakah daya contoh banding gambar gini ada contoh yang lebih sebentar, contoh yang lebih sederhana coba. Sebentar ya, sambil. Tapi yang lain bisa ikuti ya. Tadi ada yang mohon maaf ketiduran, Woyo. Si numerik belajar milling. Ini milling ya. Wah. Ini bentuknya gini ya. Oh ini dulu aja lah. Nah, ini aja dulu. Nah. Bisa lihat di layar ini, Mas dan Mbak semua? Bisa, Pak, bisa. Bisa. Ini kalau mau, ini benda kerjanya seperti di bawah ini. Seperti di bawah ini. Nah, ini benda kerjanya. Ya, benda kerjanya ini. Jadi sekarang terserah mau atau disepakati aja ya supaya mudah. Titik nolnya adalah di tengah. Sehingga lebih mudah
ukurannya seperti itu, titik nolnya di tengah. Titik nol, tapi di tengah ini ada juga apa namanya drat. Ya, bukan nggak usah drat, lubang aja lah, lubang aja. Lubang aja. Dan itu dibuat bahwa lubangnya di sini kan 12 terus 10. Sekarang paling gampang lubang 10 aja semua. Lubang 10 aja. Ya. Jadi lubang yang diakui adalah lubang 10 aja ini. Ya, 10 aja. Bisakah membuat program cuman ini cuman buat titik ini ya, lubang saja 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, betul. 5. Oke, sekarang titik 1 ya. Offsetnya di tengah. Ini larinya ke kiri ke 1. Setelah sampai di titik 1, X dan Y-nya udah betul, turun ke bawah, tembus itu berarti kedalaman Z-40. Tapi jangan Z-40 ya kalah bahwa ngebur itu ya ngedrill itu bisanya pelan-pelan ya, misalnya ketemu Z-1, kemudian Z-3, nah gitu ya. Itu jangan langsung Z-40 langsung grek gitu ya, pecah ini. Ya, atau bertahap Z-1, Z-3, dan seterusnya sampai 40. Bisa tak membuat programnya ya? Bisa enggak? Bisa ya. Tolong yang pertama kali, ini tolong. Ya, ini tolong pertama kali ini tadi ya, ini programnya ini tolong dibuat sama. Ya, ini yang di awalan itu seperti ini programnya ini ya. Ini program di awal itu sampai di sini. Nah, ini program di awalnya seperti ini. Bisa mengikuti ya program awalnya ya. Ini nggak usah ditulis sinumerik, nggak usah G0, G54 boleh, T1 S2000 M03 G04 F1 belum, sudah boleh. Terus bawahnya ini baru kemudian program ini. Bawahnya ini ya, ini baru namanya programnya sampai sini. Baru nanti membuat program yang lain ya, bisa. Baru kemudian misalnya tadi selain itu langsung ke sini tadi ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya itu ya. Ya, coba silakan dibuat dulu programnya. Kalau nggak jelas tanya. Ini cuma 1, 2, 3, 4, 5 udah. Setelah ngebur selesai 5 kali, balik ke tempat semula yaitu di tengah. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan langsung bisa dikerjakan. Yeah. Pak Agung, bisa tuh Pak Agung? Ya, masih meraba-raba Pak. Belum pernah pakai CNC saya. Oh, ya, yang program pertama bolehlah saya tulis dulu ya. Tadi kan G90 ya, G90 gitu ya. Dan ini karena dia absolut ya. Itu M03 mesin M03 T-nya itu toolnya T01 misalnya T01 ya, G90 M03 kemudian ini M03 kemudian T01
T01 sebagai awalan ya, T01 ya, apalagi. Nah, kemudian udahlah di bawahnya langsung aja apa namanya G, ini tambah G90 G0 deh. Gini G0 juga boleh. Di belakang boleh G0. Kemudian kita minta G0 posisi toolnya berapa? X berapa dulu untuk anu ya. Supaya aman. X-nya kan di tengah kan? Di tengah berarti berapa? X 35. X 35 kan? Karena di tengah loh. Di tengah itu 50 X, kan, Pak? X ya X-nya tuh kita taruh berarti anu di tengah deh. X-nya di sini berarti X0 ya, ini harus bukan anu X0. X0 Y0 ya, Z-nya taruh aja bahwa itu posisi X di sini nanti. Z-nya adalah misalnya 5. Maaf Pak Roso, Ya, kalau X0 Y0 bukannya di pojok kiri atas Pak? ini kita langsung X-nya ditaruh di tengah. Jadi Ya, pertama kalau di kali tengah- kita offset itu ditaruh di tengah. Oh, Boleh Pak, itu offset boleh, pertama kali boleh menempatkan peso di tengah juga boleh. Itu. Tadi kan di Jadi- pojok sini ya. Iya, Nah, sekarang mau di sini juga boleh. Itu Berarti tergantung tengah- waktu mesin belum diberi program. Ketika oke. kita mengenalkan benda terhadap peso itu Iya. taruh di sini bisa. Mau di setting berarti awal gitu. sekarang posisi awalnya tengah itu X0 Y0 ya Pak? Ya, betul. Oke. Karena apa ini katakanlah hampir ini ketika ke sana dan ke kanan dan ke kiri hampir mirip. Ya. Gitu ya. Dan ini karena sudah dhuwur, bolehkah ini jadi PR? Siap. Ya, PR siap. nih. Ini supaya nanti bisa dikirim, bisa di ini. Iya. Masuk ke kelas anu dulu ya. Sebentar. Ini create order drawing, kemudian masuk ke kelas dulu. Ya udahlah, untuk latihan aja dulu lah, mau masuk pertama kali langsung itu ya. Untuk latihan aja ya Pak, nanti kapan kita diskusikan lagi ya Pak ya. Bapak dan mas-mas semuanya, nanti silahkan kalau mau. Saya tuh mau menugaskan, baru pertemuan kedua. Izin Pak, bertanya Pak. Ya ini sebentar ini. Itu tugas PR-nya langsung di software atau cuma diketik aja Pak? Gimana Pak? Itu apa PR-nya langsung di software CAD viewer atau ditulis aja biasa? Oh, ini ya saya share dulu, mohon maaf ya. Tapi Izin Pak, mungkin bisa nanti di-share ke saya. Saya bisa. ya bentar ini ya. Tempatnya Pak Edi dulu tak kasih ntar Pak Edi. Pak Edi bentar. Pak Iwan ya, bukan ya. Pak Edi ntar. Oh anu golek yo dadi ngene. Pak Edi Yuli. Edi. Dito. Halo Pak Edi. Pak Edi. Orang ono. Kok gini nih. Ntar Pak, ntar nggih. Pakai huruf Y mungkin Pak belakangnya Pak.
Edi. ED aja coba Pak, turun ke bawah Pak. Nah, itu Pak. Dianya pemrograman ini aja ada kok, Pak. Baik. Pemrograman. Grup pemrograman teknik, Pak. Nah, ini, Pak. Itu klub, itu di sini kan ada ini. Nah, itu Pak belum disimpan Pak nomornya Pak. Pak Edi Yuli ya, ini ya. Ya. Nah ini Pak, ini saya share di ini ya, di mana? Kasih apa nih? Teruskan kemana? Kalau yang reguler kasih Akbar aja, Suhabi Akbar itu Pak, ketua kelasnya bukan ya? Akbar itu ya? Akbar, tapi nggak punya nomor kontaknya Akbar ya? Share ke saya saja Pak. Ya, atau ditaruh di itu Pak, taruh di chat itu Pak, di chat. Kalau tidak dikirim ke WA saya juga nggak mau. Ya boleh, di anu dulu Mas, ini saya tahan dulu. Sudah Mas Akbar? Ya Pak. Udah. Saya stop share dulu ya, nanti tak kirim ya. Iya, belum ada Pak. Belum ya. Dulu saya pernah Mas apa ya? Saya Pak. Mas Raffi ya? Mas Raffi. Oh ini ya Mas Raffi ya? Oke ya. Oke Mas Raffi. Sebentar, ini tak kirim dulu. Dari tadi Pak Edi tadi, sebentar. Pak Edi ini saya duk, ini kemana, ini ya saya cari Mas Raffi. Ya udah tak kirim Mas Raffi. Matur suwun Pak. Ya. Ya. Semuanya Bapak, semuanya Mas-mas semuanya, karena tadi saya nyampaikan sampai duhur dulu karena harus sholat. Ya. Saya kira untuk mata kuliah ini nanti sebenarnya masih cukup panjang untuk apa dijelaskan ya. CNC Programming and G-Code itu menarik sekali sebenarnya. Kita bisa membuat termasuk logo batan, logo print, dan mungkin bentuk-bentuk benda yang kompleks itu sebenarnya bisa sih dengan banyak latihan, maka akan terasah untuk melakukan latihan-latihan ya. Saya kira itu semuanya ya. Terima kasih. Saya akhiri, nanti di kelas saya tutup ya. Saya tutup ini saja. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama.